Puluhan jamaah Masjid Muhammadiyah Sungai Miyai usai sholat tarawih malam ke-6 Ramadan 1440 Hijriah terenyuh wayah mendengarkan safari dakwah Syekh Suhaib Konu dari Palestina membeberkan keadaan negaranya yang terus dilanda perang dengan Israel. Puluhan jamaah Masjid Muhammadiyah Sungai Miyai usai sholat tarawih malam ke-6 Ramadan 1440 Hijriah terenyuh wayah mendengarkan safari dakwah Syekh Suhaib Konu dari Palestina membeberkan keadaan negaranya yang terus dilanda perang dengan Israel. Kehadiran Syekh Suhaib Konu ke masjid yang berada di Jalan Sungai Miyai Banjarmasin Utara ini selain meminta bantuan ala kadarnya juga mengharapkan doa bobohan jamaah supaya orang-orang di negaranya bisa hidup damai wan terhindar dari kematian yang setiap saat selalu mengancam jiwa mereka. Walaupun Gaza terus berkecamuk dengan hantaman bombardir, namun semangat kekanakan di Palestina untuk menghafal Al-Quran ujar Syekh Suhaib Konu kada pernah padam wan terus bertambah. Bahkan di bulan Ramadan, semangat kekanakan Gaza untuk menghafal Al-Quran pun kian meningkat. Karena kada mau kehilangan kesempatan untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan yang suci wan mulia ini. Mayoritas dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan, ada juga anak yatim di mana orang tuanya wafat korban peperangan. Orang-orang Palestina ujar Syekh Suhaib Konu sangat berterima kasih kepada pemerintah wan rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan selawas ini. Karena kada hanya memberikan rumah tahfiz Darul Quran Gaza berdiri di Palestina nang maulah saban tahunnya puluhan kekanakan Gaza usia 8-19 tahun menjadi hafiz Al-Quran dengan menghafal 30 juz juga mendirikan rumah sakit. Sehingga warga Gaza yang terluka akibat peperangan tersebut dibawa ke rumah sakit yang telah dibangun oleh warga Indonesia. Kehadiran warga Indonesia sangat dirasakan untuk memberikan dukungan yang konsisten terus-menerus terhadap perjuangan Palestina. والمؤسسات الخيرية التي تقوم على رعاية الجرحى ورعاية أسرهم وهذا أمر لا ينسى ولا يغفل من أهل إندونيسيا. Dan juga banyak lembaga-lembaga yang dikelola orang Indonesia untuk membantu orang di Gaza, untuk membantu keluarga-keluarga yang miskin di sana sehingga mendapatkan kebutuhan pokok mereka. وكذلك لا أنسى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حلقات الشفيع تاج الوقار للعلم. غزة تخرج 2000 حافظ لكتاب الله في كل عام. نعم، رغم الآلام والحصار 2000 حافظ لكتاب الله في كل عام في غزة. Beliau juga menyampaikan bahwa di Gaza sana ada yang namanya halaqah Tajul Waqar. Halaqah yang di setiap tahunnya mampu meluluskan sekitar 2000 para penghafal Al-Quran. Meskipun di sana orang-orang sedang diperangi, tapi mereka tetap mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Dan program tersebut dibiayai oleh orang Indonesia. Di Gaza akthar min 25,000 hafiz likitabillah azza wa jalla. Di Gaza sudah ada lebih dari 25,000 penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. وكذلك مئات الحفاظ للسنة النبوية في غزة. Dan juga ada ratusan para penghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ada di Gaza sana. والمؤسسات الإندونيسية هي من تدعم وتحفز وتنشط هذه الحلقات القرآنية في غزة. Lembaga-lembaga dari Indonesia yang mendanai program-program pendidikan yang ada di Gaza sana. Sementara itu donasi yang telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan bakul purun yang dikelilingkan pada jamaah tarawih di Masjid Muhammadiyah Sungai Miyai Banjarmasin Utara ini berjumlah Rp3.510.000. Syekh Suhaib Konu mengucapkan terima kasihnya atas bantuan yang telah diberikan untuk meringankan penderitaan warga Palestina.